Kita akan melihat bagaimana pola kepemimpinan Kristus. Haleluya. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Ini adalah firman Allah itu sendiri. Saat ini saya percaya Tuhan sedang berbicara bagi kita umat-umat Tuhan. Tuhan mau supaya kita lebih lagi mengenal kebenarannya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau bacakan ayat-ayat ini. Markus 4 mulai ayat yang ke-35. Boleh mari saya baca ayat 35, saudara 36, begitu sampai ayat yang ke-41. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat yang terakhir, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Ada jemaat-jemaat yang mungkin tidak berkesempatan hadir, tapi kita yang hadir. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ini pelajaran yang luar biasa dari sebuah pelayaran, ya, bersama dengan Yesus. Kita sudah baca bagaimana Tuhan itu menunjukkan kedaulatannya. Tapi mari kita lihat, ya, pelan-pelan kita akan melihat sebuah danau Galilea yang ada di Israel bagian utara, saudara. Di sana ada sebuah danau dan kita tahu Yesus mengajar banyak orang, ya. Yesus mengajar di situ dengan perumpamaan. Banyak sekali pelajaran yang Tuhan, kalau saudara baca dalam pasal ini, ya, ada perumpamaan yang Tuhan ajarkan kepada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus saat itu, ya. Ada di atasnya ada perumpamaan tentang biji sesami dan di atasnya juga ada perumpamaan yang kita lihat. Tapi kali ini saudara, ada satu pelajaran yang luar biasa yang kita bisa ambil dari kisah ini. Pelajaran tentang sebuah pelayaran. Nah, ini danau ini saudara ada di Israel di bagian utara, dikelilingi oleh bukit-bukit yang terjal, ya, sehingga lereng-lereng bukit itu sepertinya hampir membentuk beberapa corong angin raksasa yang tiba-tiba saudara bisa datang meniup angin yang kencang. Ya, tiba-tiba tanpa ada sebab angin kencang boleh datang karena ada lereng-lereng bukit yang terjal yang membentuk corong sehingga angin kencang setiap kali bisa lewat di situ. Dan setelah Yesus selesai mengajar, perhatikan baik-baik ini saudara. Setelah Yesus selesai mengajar, Yesus itu mengajak murid-muridnya untuk menyeberang. Tapi sebelum kita datang pada intinya, saudara, ya, perjalanan penyeberangan ini dilakukan menjelang malam karena mereka berangkat ketika hari sudah petang. Dan kita tahu perjalanan ini ada sesuatu yang mereka alami, saudara.
Nah, pengalaman pribadi itu berguna ya dalam kehidupan kita selama pengalaman itu ditinjau dari sudut pandang firman. Ya, kita akan belajar ini tentang pengalaman. Ya, pengalaman, semua kita punya pengalaman. Ya, pelajaran-pelajaran apa yang dapat kita petik atau kita ambil dari pengalaman para murid Yesus ketika mereka berlayar di Danau Galilea. Mari kita akan lihat pelajaran rohani yang dapat kita ambil atau kita petik dari peristiwa ini, peristiwa perjalanan yang mereka mengalami angin ribut dan sehingga dapat diteduhkan, diredakan oleh Yesus itu sendiri. Kita akan lihat ada pelajaran penting di dalam cerita ini, cerita pelayaran Yesus bersama murid-muridnya. Kita akan lihat yang pertama, kita akan lanjut karena sebentar ada perjamuan kudus. Pelajaran rohani yang kita dapat petik dari peristiwa angin ribut diredakan di Danau Galilea adalah pelajaran soal kepemimpinan. Mari satu kita lihat ya. Kita lihat pelajaran rohani yang penting sekali kita ambil dari peristiwa angin ribut diredakan ini. Satu, kepemimpinan Tuhan tidak dapat digantikan bahkan oleh orang yang paling berpengalaman sekalipun. Amin. Ingat, kepemimpinan Tuhan tidak dapat digantikan bahkan oleh orang yang paling berpengalaman sekalipun. Ingat ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36. Kita lihat dari ayat ini. Karena kepemimpinan Tuhan tidak boleh digantikan oleh siapapun, oleh orang yang berpengalaman sekalipun. Mari kita lihat ceritanya. Ayat yang ke-35 berkata seperti ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus pertama ya, lihat, Yesus berkata kepada mereka. Berarti Yesus yang inisiatif lebih dulu mengajak, memanggil para murid-muridnya pada waktu itu, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita menyeberang lewat Danau Galilea. Yesus yang pertama inisiatif memanggil para murid-muridnya untuk bertolak, kita pergi ke seberang, tapi harus melewati Danau Galilea. Ayat yang ke-36, apa yang terjadi? Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat ke-36 sudah berganti peran. Yang memimpin sudah bukan Yesus. Sekarang yang membawa Yesus naik ke perahu itu adalah murid-muridnya. Ya, perhatikan baik-baik pelajaran ini saudara. Mungkin kita dalam pelayaran atau perjalanan iman sebagai orang Kristen, awal-awal kita sangat mengandalkan Tuhan. Awal-awalnya saudara, kita merasa Tuhan itu segala-galanya. Tapi kita lihat ayat yang kita sudah baca tadi, ayat yang ke-37, tiba-tiba ada yang mengambil alih, Petrus dan kawan-kawannya. Ayat 36, ya, Yesus dan kawan-kawannya mengambil alih, menyuruh Yesus naik. Sehingga ayat yang selanjutnya, perhatikan waktu angin badai itu terjadi, Yesus lagi apa? Ya, Yesus lagi tidur. Dia istirahat, kemungkinan karena capek. Mengajar
Dia mengajar di atas perahu. Dia beri pelajaran-pelajaran lewat perumpamaan-perumpamaan. Saat itu kalau kita baca di dalam pasal Markus pasal 4 ini, saudara, ya tentunya pasti Yesus capek, ya. Tapi kenapa Yesus mengambil tindakan itu? Karena Yesus lihat sudah ada yang mengambil alih. Amin. Petrus, saudara, sebelum lanjut kepada Petrus, ya, kepemimpinan Tuhan dalam perjalanan iman kita tidak boleh digantikan, tidak boleh sama sekali. Kepemimpinan Tuhan itu dalam perjalanan iman kita tidak boleh beralih kepada yang lain, kepada kita, kepada orang lain, kepada kekuatan kita, kepada kepintaran kita, tapi lebih penekanan sini kepada pengalaman kita. Orang merasa orang sudah biasa, sudah tahu pengalaman, ya. Nah, ini yang Tuhan mau ajarkan, sehingga karena ini teman-teman Petrus dan lain-lainnya sudah ambil alih ini, jadi Yesus terpaksa dia istirahat, dia tidur, karena mereka tahu, mereka yang punya pengalaman dalam nelayan, sebagai seorang nelayan, bertahun-tahun mereka hidup seorang nelayan, mereka tahu persis bagaimana keadaan di laut, sangat mereka tahu. Mereka adalah orang yang berpengalaman, ya. Mereka sudah tahu seluk-beluk dari laut, dari ikan, dari cuaca. Mereka adalah orang-orang yang pakar. Dan mereka ini merasa begini, Yesus tidak punya pengalaman dengan laut. Yesus itu anak tukang kayu. Yesus tentu lebih tahu, karena lihat-lihat kali-kalinya ayahnya, bapaknya, papanya selalu bekerja kayu, tukang kayu. Dia pasti ahli dalam kayu, ya. Dan mereka pikir, oh, kita lebih tahu kalau mau angin sakal, mau apa, karena mereka biasa katanya mengikuti arah bintang, ya, melihat bintang. Mau terjadi apa ini? Mereka pakar di situ, sehingga mereka mengambil alih kepemimpinan dari Tuhan Yesus. Dan inilah yang perlu kita perhatikan baik-baik. Walaupun engkau sudah cakap sekali, ada Vano di sini cakap bawa apa ya, driver mobil, karena memang itu hari-hari dia ada pekerjaan. Hari-hari dia bisa tahu. Kadang-kadang sudah pegang setir, pernah agak-agak, pernah main kaki. Kan orang sudah lebih tahu. Betul, mana yang suka driver, orang sudah tahu. Orang sama dengan Bapak Gembala bilang begini, kita mau tidur karena mengantuk, mana lihat itu jalan nih. Ini Bapak sedu sebenarnya, tapi ini menggambarkan bahwa mereka sudah tahu mau ke kiri, mau ke kanan. Kadang-kala saya yang ada di samping Bapak Gembala, kadang-kala gregetan sendiri. Aduh, semua toki, hati-hati. Karena sudah punya pengalaman saya tidak mau berurusan dengan orang lain. Kalau kami berurusan dengan orang lain soal senggol-menyenggol kendaraan, selalu kami yang mengalah. Saya dan suami yang mengalah. Sebenarnya pada waktu-waktu yang lalu, saudara, mereka yang harus bertanggung jawab dengan kami, karena mereka yang menabrak kami, tapi kami yang harus membayar. Dan selalu karena kami tidak mau ribet, kami tidak mau bertengkar, apalagi kalau mereka satu saat tahu kami itu hamba Tuhan. Jadi kami pilih lebih baik mengalah, karena daripada mengatur sini, mengatur sana, kami mengalah walaupun mengeluarkan uang. Ini yang kami alami. Ayo saya mau kasih tahu. Kadang-kadang saya kan bilang ke Bapak Gembala, pelan-pelan sedikit, aduh. Pak Gembala bilang, Mbak diam Jo, sopir lebih tahu. Karena apa? Sebanyak jam terbang hampir setiap hari di kendaraan. Orang setahu biar tak kikis sedikitnya namun tak tabrak ini. Lebih cakap, sudah cakap maksud saya, ya. Cakap sekali dengan kendaraan. Begitu dengan Petrus punya pikiran, saudara, Yohanes punya pikiran dan murid-muridnya. Yesus itu cuma melek
terjadi, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita. Lebih lagi firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang mengandalkan kepikirannya, merasa bisa, merasa pintar, merasa sudah sekolah tinggi-tinggi, merasa saya sudah di bidang ini, ahli di bidang ini. Saya ahli loh, saya tahu ini, mau bolak sana, mau bolak sini, saya sudah tahu. Karena itu pekerjaannya, hari-hari dikerjakan. Tapi kita lihat, Yesus tidak suka kita mengandalkan kekuatan kita. Yesus tidak mau kita mengandalkan kemampuan kita. Karena segala sesuatu itu dari Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan. Tadi pagi dan tadi malam saya baca firman Tuhan dan sangat menguatkan saya. Ada satu firman yang membuat saya, oh Tuhan, benar Tuhan, Tuhan yang membuat hati manusia. Karena saya lagi bergumul, berdoa, itu ayat datang kepada saya. Jangan takut, yang membuat hati manusia itu saya, yang membuat telinga itu saya. Haleluya. Yang membuat orang mendengar, orang datang ke tempat ini adalah Tuhan. Yang membuat engkau hadir di sini adalah Roh Kudus yang membawa engkau. Haleluya. Bukan secara kebetulan engkau hadir di tempat ini. Bukan karena kemauanmu. Kalau kemauanmu mungkin engkau ada di tempat-tempat yang lain. Tapi Roh Kudus yang bekerja bersama hidupmu, memberi pengertian kepada engkau. Ini hari Tuhan, engkau harus datang menyembah Tuhan. Engkau harus datang mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi satu pelajaran yang penting, kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, perjalanan rohani kita. Ingat baik-baik, itu tidak bisa digantikan dengan kepintaran, tidak bisa digantikan dengan pengalaman. Hari-hari saya tahu itu, saya bercakap. Tidak bisa. Tuhan lebih cakap dari segala. Tuhan lebih pintar dari segala. Tuhan lebih kuat dari segala kekuatan di dunia ini. Jadi percaya, cuma Tuhan yang dapat melakukan segala perkara. Amin. Itu sebabnya saudara, saya suka baca ayatnya supaya coba tolong baca di Yeremia 17. Semua sudah tahu tapi saya mau supaya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pak Andri tolong boleh baca ya, Yeremia 17 ayat 7. Firman Tuhan, Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Amin. Ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. 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 Ini firman Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang mempercayai Tuhan. Tuhanlah segala-galanya. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Tuhan saja yang berdaulat atas hidup kita. Itu sebabnya Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kecakapannya sendiri, dan melupakan Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang mengandalkan kekuatannya, karena ternyata ayat ini bilang sama seperti hatinya sudah menjauh dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan yang buat segala sesuatu. Diberkatilah hidupmu yang selalu engkau menaruh harapannya pada Tuhan. Engkau sadar hidupmu dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa, bukan dari dunia ini. Hidupmu dari Tuhan. Sadar itu, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan mengambil keputusan
tidak dapat dijadikan kebenaran. Sebab seluruh kebenaran harus mengacu kepada kebenaran firman Allah. Jadi ingat, pengalaman itu bukan kebenaran. Harus ingat ya. Kebenaran itu cuma jadi pelajaran. Tapi pengalaman itu cuma pelajaran. Kebenaranlah yang segala-galanya. Amin. Jangan putar, saudara. Sehingga saudara tahu ada orang-orang begini ya, karena dia punya pengalaman di masa lalu, di hari-hari kemarin, dia berhasil dengan cara yang dia buat, berhasil dengan banyak hal, saudara, di masa lalu, sehingga itu menjadi patokan bagi dia sebagai kebenaran. Sehingga saudara, hari ini lagi dia mau ikut cara lama, padahal dia tidak tahu hari ini kita harus mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan pengalaman. Saya sudah tahu, saya sudah bisa. Jangan. Tuhan mau kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita melihat Amsal 3 ayat 5b. Coba Pak Andri minta tolongnya. Amsal 3 ayat 5b. Firman Tuhan, Amsal 3 ayat 5b. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 7a. Ayat 7a. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Haleluya. Salah. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Iya. Amin. Jangan menganggap dirimu bijak. Sebab kebijaksanaan itu atau kebijakan itu datangnya juga dari Tuhan. Coba kembali ayat 5 bagian B. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini persoalannya. Apakah kita masih mempercayai Tuhan mampu menolong kita saat ini? Seperti cerita ini, saudara. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, kepada pengalamanmu sendiri. Tuhan mau kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa merubah segala sesuatu. Engkau mungkin berhasil pada yang lalu-lalu, dan kalau engkau pakai cara yang lalu, tiba-tiba Tuhan bisa merubah. Ya, karena Tuhan mau kita selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak mau hati kita menjauh dari Tuhan. Amin. Cerita ini luar biasa, bukan? Haleluya. Jangan bergantung. Ini Petrus, saudara, dia adalah seorang yang senioritas. Dia paling tua dari semua waktu itu. Dari pelayanan itu dia paling tua, saudara. Sehingga dia mungkin merasa kita paling tua. Ya, kita paling tahu. Saudara, senior kita harus hargai. Kita harus hormati. Tetapi kebenaran tidaklah bergantung kepada seorang yang senior ataupun junior. Tapi kebenaran bergantung kepada firman Allah. Apa kata firman? Itu yang harus kita lakukan, bukan apa kata pengalaman. Saya banyak berhasil, mari kita ikut. Itu sebabnya ayat bilang jangan pakai pikiran sendiri. Jangan pakai cara-cara yang lama. Pakai cara kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan menolong engkau. Seperti keadaan yang terjadi di Danau Galilea. Ya, saya tekankan kembali lagi, kebenaran itu harus menjadi patokan hidup kita setiap hari. Bukan pengalaman, bukan kepintaranmu, bukan kekuatanmu, bukan uangmu, bukan kesempatanmu, tapi kebenaran itu yang menjadi patokan hidup kita
mengerjakan semuanya itu. Saya sudah baca itu ayat dan luar biasa, saya merenung, saya ulang baca. Dahsyat ini firman Tuhan. Ya, tadi malam dan tadi pagi lagi saya masih ulang-ulang. Oh Tuhan, saya ada persiapan firman. Mari kita balik-balik di firman Tuhan yang saya dapatkan. Saya baca setiap hari. Saya ada persiapan di firman, tapi kita balik lagi baca itu ayat karena sangat menguatkan saya. Tuhan yang berdaulat atas hidup ini. Jangan takut, Tuhan bilang. Tuhan yang menentukan hidupmu, bukan manusia. Dan saya bersyukur dan saya tahu juga hari ini Tuhan yang menentukan kita ada di sini. Tuhan yang membawa engkau. Jangan melupakan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu pelajaran rohani yang pertama. Jangan pernah menggantikan Tuhan dengan pengalamanmu, dengan kekuatanmu. Ingat ini. Jangan pernah engkau menggantikan Tuhan dengan pengalaman hidupmu bertahun-tahun. Engkau sudah kerja di satu tempat dan berpengalaman sekali, cakap sekali. Saudara, Tuhan itu pencemburu. Dia cemburu kalau melihat anak-anaknya mulai mendua hati. Anak-anaknya mulai seperti kemarin di dalam doa puasa. Sudah bergeser rasa hormat kita kepada Tuhan. Sudah menurun. Karena merasa bisa. Merasa tahu. Padahal segala sesuatu itu dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Jangan pernah menggantikan Tuhan dengan apapun. Biar dia memimpin hidupmu. Biar firman yang menguasai pola pikir kita, mindset kita, pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Karena dipenuhi dengan kebenaran. Itu sebabnya selalu kami yang berteman ingatkan, jangan pernah bosan dengan firman Tuhan. Jangan pernah meninggalkan, menjauhkan ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh kita, oleh banyak orang. Jangan pernah, karena di dalamnya ada kebenaran, ada nasihat Tuhan, firman Tuhan yang akan selalu membersihkan pikiran kita. Pola pikir, pola yang lama, pola dari dunia akan dibersihkan oleh firman Tuhan. Pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Sehingga kalau Tuhan yang memimpin kita, dia tidak pernah salah. Kalau pikiran kita ini penuh dengan firman, pikiran kita penuh dengan firman yang Tuhan tahu, itu yang akan membawa kita pada jalan-jalan, pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah memimpin langkah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran rohani yang dapat kita petik dari peristiwa angin ribut diredakan di Danau Galilea adalah pelajaran soal kepemimpinan. Kedua, kepemimpinan manusia yang berpengalaman sekalipun memiliki keterbatasan. Ingat saudara, kita penuh dengan keterbatasan. Kalau kita lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau orang sakit, mau jalan pun tidak bisa. Apalagi mau beraktivitas. Karena manusia ini penuh dengan keterbatasan. Haleluya. Harus kita sadar sedini mungkin bahwa kita ini manusia yang sangat terbatas. Artinya kita ini memerlukan Tuhan setiap saat. Sadarlah sedini mungkin sebelum banyak hal terjadi dan itu merugikan kita. Sadarlah saat ini, saya perlu Tuhan. Saya tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Saya hidup cuma karena Tuhan. Saya sehat, saya ada di mana-mana. Itu cuma karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang dapat dibanggakan dari hidup kita ini. Yang dibanggakan dari hidupmu adalah Yesus. Yesus yang ada di dalam hidupmu.
saudara. Amin. Sadarlah sedini mungkin sebelum hal-hal yang merugikan terjadi, seperti cerita angin ribut ini. Ya, kita lihat ayat yang ke-37, ayat 39 dari Markus, ya. Tampilkan boleh Markus. Markus 4 ayat 37. Ayat 37. Apa yang terjadi? Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Lanjut. Pada waktu itu Yesus sedang melihat tidur di buritan di sebuah tilam di belakang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Mereka sudah sadar, terlambat sadar, sudah dalam goncangan dulu, sudah dalam hal-hal yang merugikan. Baru kadang sadar ingat Tuhan, oh Tuhan tolong saya, oh kasihani saya Tuhan, oh Tuhan ampuni saya. Itu sebabnya yang kedua ini, sadarlah sedini mungkin. Mulailah engkau sadar betapa kita ini membutuhkan Tuhan. Kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Sakaria 4 ayat 6, Pak Andri boleh baca. Bukan oleh kekuatan kita, tapi oleh apa? Oleh firman Tuhan ini. Sakaria 4 ayat 6. Sakaria 4 ayat 6. Firman Tuhan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Ayat ini membuktikan bukan dengan keperkasaan, seorang yang perkasa, yang tangkas, ya, seorang yang kuat, bukan dengan kekuatan, tapi firman Tuhan ini bilang melainkan oleh rohku. Karena Tuhan, karena roh Tuhan Allah ada padamu. Itu yang membuat engkau kuat. Itu yang akan menolong engkau, bukan kecakapanmu, bukan pengalamanmu, bukan kekuatanmu sendiri, bukan otak kepintaranmu, bukan karena pengetahuan engkau belajar, tapi oleh karena roh Tuhan saja engkau dapat kekuatan baru. Engkau diberikan kekuatan menang, engkau ditolong oleh Tuhan, engkau diberikan kecakapan mengatasi badai hidup, mengatasi danau yang kencang. Mereka terlambat sadar. Mereka lupa walaupun Tuhan itu manusia 100% waktu hidup di bumi, tapi mereka tidak ingat kemahakuasaan Tuhan. Dia berkuasa penuh atas jagat raya ini, sebab Dia yang menciptakan langit dan bumi. Saat Dia berfirman, terjadilah langit dan bumi. Amin. Mereka lupa. Mereka tahu Yesus hanya bisa mengajar, Yesus hanya bisa menyembuhkan. Mereka lupa bahwa Yesuslah segala-galanya dalam hidup kita. Jangan pernah bilang Yesus cuma juru selamat dalam hidup saya. Saya sudah selamat, sudah ditebus dengan darah Yesus. Saya sudah pasti memiliki kerajaan surga. Dan melupakan Tuhan atas kuasa Tuhan, atas karya Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita melihat Tuhan, yang penting saya sudah bertobat, sudah jadi anak Tuhan. Ya, dia tidak menyadari kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan yang akan berkarya dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Mari kita terus bawa hidup kita, bawa supaya kita lebih mempercayai Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Jangan
gereja engkau ingat Tuhan. Bukan saat-saat engkau pelayanan engkau ingat Tuhan. Bukan saat-saat engkau lagi menyembah Tuhan, lagi doa di rumah, lagi baca Alkitab di rumah, lagi dengarkan firman Tuhan, dan engkau ingat Tuhan. Tapi setelah engkau keluar dan engkau pergi bekerja, engkau melupakan Tuhan. Ini hal yang aneh bagi anak-anak Tuhan. Mereka pikir yang rohani cuma karena di gereja, cuma karena saat-saat saya melayani. Padahal dalam setiap aktivitas hidup kita harus libatkan Tuhan. Akuilah Tuhan dalam setiap lakumu. Itu Amsal 3. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Harus mengakui Tuhan di setiap perjalanan hidup kita, di setiap rumah tangga kita, di setiap pekerjaan kita. Harus melibatkan Tuhan. Harus Tuhan yang memimpin kita, itu maksudnya. Harus Tuhan yang memimpin pekerjaanmu. Harus Tuhan yang memimpin rumah tanggamu. Amin. Supaya selalu tenang, supaya goncangan-goncangan yang boleh terjadi bisa reda. Kalau kita terus mengandalkan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua dapat Dia lakukan. Dia dapat meredakan angin ribut. Dia dapat melakukan segala perkara, saudara. Dia dapat merubah hati manusia yang keras menjadi hati yang lembut. Dia dapat memberikan hati yang baru. Dia bisa memberikan roh yang taat. Wow, luar biasa kalau kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bisa merubah kita menjadi seperti kemauan Tuhan. Tuhan bisa merubah hidup kita jadi seperti Kristus. Karakter Kristus ada di dalam hidup kita. Sehingga bukan aku lagi yang hidup dalam hidupku, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Gaya Kristus yang nampak dalam hidup kita. Bukan cuma waktu saat-saat kita di gereja seperti ini, tapi gaya Kristus ada di dalam pekerjaanmu. Gaya Kristus ada di mana-mana di perjalananmu. Jangan sampai kita berbeda. Jangan sampai di gereja kita kelihatan rohani sekali, tapi di pekerjaan kita beda. Kita tidak bawa pola Kristus. Kita tidak bawa karakter Kristus dalam hidup kita. Ini Tuhan tidak suka. Tuhan mau hidupmu seperti engkau ada di gereja dan engkau ada di rumah. Amin. Engkau ada di perjalanan, engkau ada di tempat-tempat kuliah. Amin. Dia main sendiri. Dia kasih. Ada gangguan sedikit dan kita tidak akan terganggu ya. Dan tidak akan fokus di sana, tapi kita fokus pada firman. Oh haleluya. Tuhan sedang berbicara bagi kita. Tuhan sedang merubah hidupmu. Tuhan sedang merubah kita semua. Tuhan sedang membersihkan hidup kita. Ya, menjadi satu umat yang layak, yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Menjadi satu umat yang layak, di mana Tuhan mempercayakan banyak hal selama kita hidup di bumi ini. Tuhan mau kita layak dipakai oleh Tuhan. Saya yakin saudara, kalau kita memberi hidup kepada Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, wow, kita akan melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Sehingga banyak hal yang kita akan hadapi di dunia ini, banyak pengalaman dan banyak sekali masalah, tapi Tuhan ada bersama kita. Libatkan Dia untuk bisa kita lihat kuasa Tuhan dengan sempurna jadi nyata dalam hidup kita. Jangan kita cuma sebagai formalitas, sebagai orang Kristen. Ya, mari kita sadar hal ini. Kita ini punya kuasa, punya otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan itu harus kita pergunakan setiap hari. Oleh karena firman dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kita ini bisa berkata, tenang.
Yakobus 5 bilang, dia sama seperti kita manusia biasa. Tapi kenapa bedanya? Dia melibatkan Tuhan lebih dari kebanyakan orang. Itu bedanya. Banyak orang dengan Tuhan itu rasa-rasa, tapi bayarannya seperti itu. Orang rasa-rasa, rasa-rasa lagi untuk mendapat kuasa Tuhan. Rasa-rasa memberi, rasa-rasa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jangan rasa-rasa, saudara. Beri sepenuhnya. Beri sepenuhnya, karena semua juga itu memang dari Tuhan. Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan kuasa dalam hidup kita, saudara, sehingga kita bisa berkata tenang, diamlah. Dan terjadi seperti yang dialami oleh murid-murid bersama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mulai berkata, memakai otoritas itu, saudara, dia ucapkan firman, dia ucapkan tenang, diamlah. Dan kita pasti bisa seperti itu. Tidak bisa berkata sakit, hanya engkau dari tubuhku. Milik saya adalah milik Tuhan. Dan saya mempercayai figur Yesus telah menyembuhkan saya. Selalu diucapkan, itu pasti terjadi. Selalu diimani. Yang terbaik, firman yang terbaik, ucapkan tiap hari. Saya mau, saya ada dalam damai sejahtera. Ucapkan itu tiap hari. Itu akan terjadi. Saya mau, saya sehat. Saya berdoa begini, Tuhan, tolong saya sehat-sehatkan saya sampai saya tua. Saya berdoa seperti itu. Tuhan, tulang-tulang saya, semua organ tubuh saya, jantung saya, paru-paru, kalau saya berdoa begitu, seluruh organ tubuh saya, Tuhan, supaya sehat-sehat, baik-baik saja. Karena begini, kalau roh kita baik, ini tubuh mengikuti. Tubuh berakselerasi. Pasti sehat-sehat karena roh di dalam hidup kita kuat. Roh yang ada di dalam hidup kita, saudara, adalah luar biasa. Dia bisa menyembuhkan sakit apapun. Amin. Haleluya. Itu kedua. Yang ketiga, saudara, pelajaran rohani yang harus kita petik atau ambil dari peristiwa ini, peristiwa angin ribut diredakan di Danau Galilea, adalah pelajaran soal kepemimpinan. Yang ketiga, yang terakhir adalah otoritas kepemimpinan rohani akan merosot tatkala ketakutan melanda. Ketakutan sama dengan tidak percaya. Mana terbaca itu? Ayat 40 dan 41. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Mereka lagi ketakutan, lagi goncang. Guru, Yesus, mengapa engkau tidak peduli? Kita ini sudah mau tenggelam. Air sudah masuk dalam perahu. Dan angin itu membawa mengombak-ambingkan mereka karena sangat dahsyat. Air sudah masuk dalam perahu. Mereka semua dilanda dengan ketakutan. Tidak ada satu manusia yang super di dunia ini. Tidak ada. Cuma Tuhan andalan kita. Tidak ada satu manusia yang kuat di dunia ini. Satu saat mereka ada pada posisi ketakutan, dan Tuhan bicara kepada mereka. Mengapa, saudara? Karena seperti yang pertama, saudara, mereka telah menggantikan kepemimpinan dari Tuhan, dan Tuhan biarkan mereka yang memimpin. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Jangan pernah ambil
alih kepemimpinan Tuhan dalam hidupmu, ya kita akan melihat hal-hal yang merugikan, seperti yang telah terjadi dalam perjalanan dari cerita ini. Ini yang ketiga, saudara. Kalau kita lagi mengalami ketakutan, kita akan lihat, saudara, otoritas kita akan menurun, akan merosot, akan melemah. Tidak ada kuasa dalam hidup kita. Akhirnya, saudara, orang hidup dalam ketakutan tidak bisa berbuat apa-apa, karena sudah hilang kepercayaannya kepada Tuhan. Ini benar, saudara. Kalau kita, karena firman Tuhan bilang, kalau kita tidak percaya, kalau kita takut, sama dengan kita tidak lagi mempercayai kuasa Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Jadi jangan pernah sekali, saudara, kepemimpinan itu kita ambil alih. Dan jangan pernah merasa bisa. Ya, jangan pernah merasa kita ini kuat. Karena apa? Kita ini sadar penuh dengan keterbatasan. Artinya kita harus memerlukan Tuhan setiap hari, setiap bangun pagi hari. Kita memerlukan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan supaya, saudara, waktu badai itu datang, gelombang datang, apapun masalah datang dalam hidup kita, kita tetap kuat. Karena 2 Timotius 1 ayat 7, coba Pak Andri bacakan ini. 2 Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Ingat baik-baik firman Tuhan. Tuhan itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, Ya. karena kita memiliki iman. Iman mengalahkan ketakutan. Jangan takut, karena Tuhan besertamu. Jangan bimbang, jangan gelisah. Walaupun engkau ada mengalami badai hidup, pergumulan, sakit, penyakit, ingat, Tuhan itu memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Kita bisa kuat. Ya, roh itu memberikan kita kasih dan ketertiban. Amin. Allah itu tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, karena Dia tidak suka kita tidak beriman. Dia suka kita percaya kepada Dia, bergantung 100% hanya kepada Tuhan. Jangan gelisah dengan hidup ini. Jangan gelisah dengan hidupmu, masa depanmu, makan minummu, pekerjaanmu. Berharap saja pada Tuhan. Amin. Kalau engkau takut, engkau tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau engkau beriman, percaya hari ini Tuhan menyertai saya. Percaya hari ini Tuhan memberkati rumah tangga saya. Percaya hari ini Tuhan memberkati pekerjaan saya. Tuhan menyertai saya. Tuhan menyertai keluargaku. Tuhan memberkati rumah tanggaku. Percaya, imani saja, ketakutan, kecemasan hilang dari hidup kita. Amin. Sekalipun kita mengalami masalah-masalah hidup, pakai imannya. Tuhan bicara kepada mereka. Tadi tuh apa yang Tuhan bilang? Kamu hai orang yang kurang percaya. Ayat ini luar biasa. Saya ulang-ulang baca ini ayat. Aduh, kenapa Tuhan bilang kepada murid-muridnya yang hari-hari bersama dengan Dia. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak percaya? Selalu bersama aku lihat mujizat-mujizat yang saya lakukan. Orang mati bisa bangkit, lumpuh bisa berjalan, kerasukan bisa disembuhkan, pulih. Ya, tetapi kenapa kamu tidak percaya? Karena kamu ketakutan. Ya, mengapa mereka menjadi sangat takut?
hentikan, pegang terus kebenaran firman Tuhan itu. Kembali lagi kami ingatkan, jangan pernah bosan-bosan dengar firman Tuhan. Saudara, di ibadah itu, karena saya pernah sempat dengar ada orang bilang begini, ini hamba Tuhan juga yang bilang, nggak penting kata tuh khotbah, yang penting itu pujian penyembahan. Saya berpikir, saudara, kalau kita tanpa firman bagaimana kan? Bisa berjalan di dunia ini kalau tidak ada firman yang memandu kita. Ya, pujian penyembahan itu kita berhubungan dengan Tuhan. Tapi firman itu adalah pribadi Allah. Firman itu utama dalam hidup kita. Yang mengalahkan dunia itu iman kita kepada firman Tuhan. Yang mengalahkan dunia ini apa? Tuhan beriman, karena percaya. Firman yang ada dalam hidup kita, kita percayai. Tuhan pasti menolong saya. Kalau kita tidak ada kepercayaan seperti ini, bagaimana keadaan kita di bumi ini? Amin. Firman itu sangat penting, karena dia adalah kebenaran yang menyelamatkan. Karena dia adalah pribadi Allah. Kita butuh terus Yesus, kita butuh terus kebenaran di dalam hidup kita. Selain merubah hidup kita, dia menuntun kita. Dia memberikan firman, memberikan kita kekuatan. Firman menentukan hati kita. Firman memberikan jawaban dari segala masalah kita. Itulah firman. Kita beriman maka terjadi sesuatu. Amin. Kita beriman kepada firman. Kalau beriman apa? Terus apa? Pak Tuhan, Pak firman. Kalau percaya Tuhan bilang-bilang, itu firman Tuhan bilang-bilang. Kalau percaya Tuhan lakukan. Beriman itu bukan cuma sekedar tahu. Percaya di pikiran, di hati, dan di tindakan. Itulah iman. Orang percaya itu firman, orang ucapkan, orang lakukan. Itu iman yang sempurna. Bukan cuma sampai ditahu di pikiran. Oh ya, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa melakukan segala perkara, tapi di tindakan tidak pernah lakukan. Nihil, nol. Ya, iman harus dengan perbuatan. Amin. Saya yakin saudara, Tuhan akan menyertai kita saudara. Apapun keberadaan dunia ini sekarang, apapun masalahmu sekarang, saudara yakin Tuhan memberikan kepada kita adalah roh kekuatan yang membangkitkan kekuatan. Jangan takut saudara. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Coba Andri bacakan ayat terakhir. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia itu. Amin. Lebih membangkitkan kau, orang bersemangat, lebih percaya diri, bukan? Walaupun banyak tantangan dengan firman, jadi kuat kita. Amin. Kalau kan ada firman, banyak tantangan, lebih lemah orang. Lebih lemah, lebih kacau untuk pikiran. Aduh, bagaimana kita mau selesaikan ini? Aduh, bagaimana? Lebih apa ya? Lebih galau kita. Tapi setelah kita dengar firman, seperti firman Tuhan ini berkata, saudara, roh yang ada, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Oh, haleluya. Kemana-mana kita tidak takut lagi. Kemana-mana kita tidak cemas lagi. Karena roh yang ada di dalam hidup saya adalah roh yang lebih besar daripada roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Dan engkau diberikan roh keberanian, kekuatan untuk membangkitkan kasih di dalam Tuhan. Dan engkau akan berdiri tegak di muka bumi ini, sekalipun banyak tantangan. Dengan otoritas yang Tuhan beri, engkau bisa berkata, diam, tenang, jangan halangi perjalanan saya. Saya harus maju dalam Tuhan. Masalah-masalah minggir, engkau jangan menjadi penghambat untuk aku lebih dekat dengan Tuhan. Karena firman dan roh yang ada dalam hidup kita, roh keperkasaan itu, roh kekuatan
dari roh yang ada di dunia itu sedang memimpin hidup kita. Engkau tidak takut walaupun masalah apapun, karena Tuhan beserta dengan engkau. Amin. Saya yakin pelajaran rohani ini yang kita sudah ambil menurut cerita ini, tetap kita mengandalkan Tuhan, tetap sadar kita butuh Tuhan, dan tetap percaya kepada firman Tuhan supaya ketakutan hilang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya